anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi tentang hubungan antara kelangkaan, permintaan, penawaran, dan harga untuk mewujudkan kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Anak-anak, kita telah mengetahui bahwa dalam ekonomi, istilah pasar merujuk pada pertukaran barang dan jasa antara pembeli dan penjual. Mereka berkomunikasi satu sama lain tentang kualitas dan kuantitas produk tertentu. Pembeli akan menyampaikan kesediaan dan kemampuannya untuk membayar harga produk tersebut. Sementara itu, penjual akan menyampaikan kesediaan untuk menerima uang sebagai harga produk yang ditawarkannya. Pendeknya, dalam komunikasi tersebut ada penawaran dan permintaan. Seperti yang sudah kita ketahui, penawaran, permintaan, dan harga saling mempengaruhi. Harga keseimbangan terjadi ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Akan tetapi, jumlah permintaan dan penawaran tidak selamanya sama. Ada kalanya jumlah permintaan lebih besar daripada jumlah penawaran. Hal ini terjadi dengan barang dan jasa yang langka. Ketika barang dan jasa menjadi langka, permintaannya selalu melebihi penawaran. Harga untuk barang langka akan terus naik, dan hanya orang-orang tertentu saja yang mampu membelinya. Jika sumber daya yang langka itu merupakan barang-barang kebutuhan pokok, kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat umum tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, anak-anak, sekarang apakah ada pengaruh antara kelangkaan, permintaan, penawaran, dan harga terhadap kesejahteraan? Tolong disimak materi berikutnya ya. Nah, anak-anak, berikut ialah contoh dari pengaruh kelangkaan, permintaan, penawaran, dan harga terhadap kesejahteraan. Contohnya, di suatu wilayah terjadi bencana banjir. Banyak sawah mengalami gagal panen. Hal ini menyebabkan jumlah beras yang tersedia menjadi langka. Seperti yang sudah kita pelajari, saat jumlah barang yang tersedia sedikit, maka harga barang menjadi tinggi. Dengan melambungnya harga beras, hanya orang-orang yang memiliki sumber daya seperti uang yang besar saja yang bisa mendapatkan dan mengonsumsi beras dalam jumlah yang cukup. Banyak orang yang tidak akan mampu mengonsumsi beras secara cukup dan menderita kelaparan. Kondisi seperti ini tidak sesuai dengan konsep kesejahteraan sosial. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Nah, anak-anak, tampak bahwa kelangkaan, permintaan, penawaran, dan harga berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Berikutnya ialah usaha pemerintah mengatasi masalah kelangkaan demi kesejahteraan dan persatuan. Anak-anak, kita telah melihat bahwa kelangkaan mempunyai dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu saja harus segera diatasi. Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasinya, di antaranya ialah pertama, yaitu dengan memberikan subsidi. Subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen dan konsumen. Subsidi membuat biaya produksi suatu barang atau jasa menjadi lebih rendah. Biaya yang rendah tentu saja akan diikuti dengan harga jual produk yang rendah. Masyarakat pun dapat membelinya dan memanfaatkan produk tersebut. Subsidi merupakan bentuk campur tangan pemerintah dalam penentuan harga. Tujuan subsidi adalah agar harga suatu produk tidak merugikan produsen dan konsumen. Contoh subsidi yang diberikan pemerintah antara lain subsidi pangan, pupuk, bahan bakar minyak atau BBM, dan listrik. Usaha pemerintah kedua ialah menentukan harga tertinggi atau ceiling price. Harga tertinggi adalah batas tertinggi harga penjualan yang harus ditaati oleh produsen. Harga tertinggi ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi konsumen.
Pemerintah menetapkan harga maksimum atau harga eceran tertinggi atau ceiling price ketika harga suatu barang dianggap terlalu tinggi dan tidak dapat dijangkau lagi oleh masyarakat. Dengan ini, barang tersebut tidak boleh dijual lebih tinggi daripada harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya, penetapan harga eceran tertinggi untuk berbagai bahan pangan pokok seperti beras dan minyak goreng serta obat generik. Usaha pemerintah ketiga ialah membangun kerjasama ekonomi antar daerah. Dengan kerjasama ekonomi antar daerah, kelebihan suatu daerah dapat dimanfaatkan oleh daerah lain. Sebaliknya, kekurangannya dapat dibantu oleh daerah lainnya. Contohnya, kerjasama penyediaan pangan Provinsi Lampung dan Provinsi DKI Jakarta. Nah, anak-anak, materi hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.